warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Wa ba'du. وقال المصنف الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بتقدير الله تعالى مختتمة بالتسليم. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat dan nikmat umur yang Allah panjangkan. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Nikmatani marbunu fihi ma katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. As-sihah wal faraq, nikmat sehat dan nikmat waktu. Nikmat sehat, pas sakit baru sadar betapa nikmatnya sehat. Ketika kita sehat apapun bisa kita kerjakan, tapi ketika sakit segala yang ada habis, termasuk uang habis. Maka bersyukur kita bahwa Allah kasih kita nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu. Ini juga banyak kita lalai. Bapak dan Ibu, kalau hari ini gawian kita, pekerjaan kita belum selesai atau luput, belum kita dapatkan, besok, lusa atau kapan pun bisa kita dapatkan. Kalau hari ini gawian pekerjaan kita belum selesai, besok bisa kita selesaikan. Kalau hari ini cita-cita, keinginan, hajat kita belum dikabulkan, besok, lusa atau kapan bisa dikabulkan. Kalau hari ini apa yang kita inginkan belum tercapai, besok, lusa dan kapan pun bisa akan kita capai. Tapi kalau yang hilang, yang luput itu adalah waktu, maka sedetik yang sudah kita lewatkan gak akan mungkin kita dapatkan kembali. Maka bersyukur kita nikmat sehat dan nikmat waktu yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk ibadah. Semua nikmat itu, nikmat sehat, nikmat waktu, gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah. Sehingga apapun tugas kita, pekerjaan kita, bahkan apapun yang kita laksanakan, itu tak lain dan tak bukan supaya kita bisa ibadah. Makan misalnya, supaya apa kita makan? Supaya kita sehat dan kuat dalam ibadah. Bukan supaya kenyang, karena kenyang itu otomatis. Dan kita pun tidak dibolehkan terlalu kenyang. Sepertiga adalah untuk makanan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernafas. Ini makan dari gawian sehari 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan 10 kali. Kalau Nabi cuma 2 kali sehari, pagi sore petang. Ya. Bahkan Nabi perintahkan ijtami'u ala ta'amikum. Kumpullah kalian, berkumpullah kalian di saat makan. Anak, istri, suami, keluarga kumpul, itu bagus. Yubarik lakum fihi, supaya diberkahi kalian di dalam makanan itu. Jadi kalau kita makan kumpul-kumpul sama anak bini lagi, berkah.
tapi tetap ikut aturan. Apa aturannya? Aturannya adalah tetap baca bismillah. Nabi lagi makan bersama dengan anak tiri beliau ya, Umar bin Abi Salamah dan Ummu Salamah, di tempat makan. Beliau nggak punya meja makan, beliau nggak mau makan di atas meja makan. Beliau di atas satu tempat ya kayak karpet. Ketika itu tangan Umar ini lagi berseliweran, ambil sana, ambil sini, comot sana, comot sini. Apa kata Nabi? Ya gulam, bismillah. Wahai anak, baca bismillah. Baca bismillah. Itu doa makan apa? Bismillah. Itu doa makan. Kalau yang biasa kita baca itu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sebetulnya doa setelah minum susu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Doa setelah minum susu itu, ya. Nah, baca bismillah, wa kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Minum juga dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, dan makan apa yang dekat, jangan yang jauh. Karena kalau jauh pertama nampak enggak sopan. Ya, ambil sono putih sini. Kalau mau minta tolong dekatkan. Jauh tuh enggak sopan. Yang kedua seperti orang kayak apa ya? Seolah kayak kelaparan ya. Dan kehilangan syukur. Bukankah makan itu wujud syukur kita? Kalau kita sehat dalam badan, kalau kita bisa beribadah. Nah, baik. Saya coba baca babus shalah, bab tentang salat. Sengaja karena salat ini memang yang lagi ramai dibicarakan tentang Isra Mi'raj. Puncak Isra Mi'raj itu adalah salat, Pak. Itu puncaknya. Peringatan Isra Mi'raj itu apa? 5 kali sehari. Gimana mengingatnya? Salat. Lalu yu'azim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka siapa yang mensyiarkan agama Allah, syiar itu ya salat ini juga termasuk. Peringatan gimana caranya? Ya salat. Fa innaha min taqwal qulub. Maka itulah dari hati yang takwa. Sebab apa? Sebab salat itu faridatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul usri. Difardukan salat atas Nabi itu adalah pada malam diisrakan. Malam sedang diperjalankan di waktu malam. Malam ketemunya ini. Ghaira wasatah, tanpa perantaran, bimukhatabah, langsung berhadapan. Malam Isra itu kan malam. Saro itu perjalanan malam. Jadi kalau ada bapak ibu lagi ribut, lalu kemudian dipuntal pakaian, tulak berjauh, malam-malam itu Isra namanya. Pak, Bu, mana laki lagi Isra? Kemana? Jalan malam bawa pakaian, Isra juga. Nah, baik. Pada malam diisrakan beliau. Khamsin, bihli yang dengannya itu khamsin, 50 waktu. Awalnya 50 waktu. Summa nukisan hatta jualat khamsan, kemudian dikurangkan hingga jadi 5. Dari 50 jadi 5. Bagaimana prosesnya itu sering dibaca dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pas bulan ini sering dibaca. Meskipun kapan tanggal dan bulannya belum ada kepastian. Dan tentang tanggal Isra Mi'raj itu belum ada kepastian yang sahih. Memang di dalam pendapat yang banyak dipakai itu Isra Mi'raj itu adalah terjadi di tahun ke-10 kenabian tanggal 27 Rajab. Tetapi pendapat ini ditolak, ya.
ditolak oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menolak. Kenapa? Karena di tahun ke-10 kenabian itu Khadijah wafat di bulan Ramadan. Sedangkan Isra Mi'raj itu terjadi setelah Khadijah wafat. Nah gitu. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Setelah Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa? Karena istri tercinta Nabi yang selalu menemani Nabi, yang setia di saat Nabi dalam kondisi menggigil kedinginan ketakutan, yang menyokong dana dakwah Nabi, yang memberikan segalanya untuk Nabi, sudah wafat. Kapan wafatnya Khadijah? Tahun ke-10 kenabian, bulan Ramadan. Sedangkan Rajab, 27 Rajab tahun ke-10 kenabian itu belum meninggal Khadijah, belum. Maka ini ditolak oleh sebagian ulama, ya. Cuma ya karena ini sudah menjadi sesuatu yang apa istilahnya dalam tradisi kita bahwa itulah yang dijadikan patokan, ya jadilah dia sebagai peristiwa yang diingat. Tapi nggak masalah Pak, karena yang namanya peringatan tidak mutlak harus pas, nggak mutlak Pak, ya. Dan bagaimana hukum peringatan boleh? Yang tidak boleh itu perayaan. Kenapa? Karena perayaan itu pasti dan sudah ditetapkan cuma dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Dan itu nggak bisa diubah. Misalnya Idul Fitri 1 Syawal nggak bisa kita sholatnya 5 Syawal, nggak bisa. Idul Adha 10 Dzulhijjah nggak bisa kita nyembelih korbannya tanggal 1 Dzulhijjah, nggak bisa. Itu ketetapan. Tapi kalau peringatan boleh kapan saja, nggak masalah Pak. Ya, jadi kita nggak usah persoalkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Cuman kadang-kadang muncul juga hadis-hadis yang bertebaran tentang Isra Mi'raj ini yang ternyata berlawanan. Karena kita suka banget bila melihat ceramah yang isinya kisah, dan kisah itu mengandung hal-hal yang dianggap wah. Contoh di kampung saya aja loh, tahun 2000-an itu ada Isra Mi'raj, kebetulan di Langgar dekat rumah saya hadir tahun 2000 itu. Saya masih 22 tahun ya usia. Saya meski 22 tahun, saya waktu itu udah mulai berdakwah keliling kampung di pinggiran kampung kota. Ya, saya keliling Batu Ampar, Damar 5, Damit, Hambawang, Doyan Bungkuk. Wah, tahu daerah sana. Yang buka kampung Gampak di Sungai Jingga itu pertama juga saya. Belum ada yang masuk ke sana. Sempat jukung miris, kelotok miris itu loh. Untung bisa berenang, saya nyemplung sungai, berenang. Biasa Pak, ya. Jadi kalau dai yang kemudian pulang dari mana langsung di kota, mantap. Tapi Anda nggak tahu bagaimana cara berdakwah di perkampungan. Pendekatan, ya kan. Keberhasilan tokoh-tokoh kita dahulu, datu kita dahulu adalah bagaimana mereka merasuk dalam budaya, bukan memberangus budaya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ketika itu ada ceramah, saya sebut beliau. Waktu itu beliau menyampaikan begini, ketika Nabi Mi'raj, Nabi makan buah di surga. Kemudian dicicipin tuh buah. Nanti kan turun, lalu malam itu katanya kumpul sama Khadijah. Dari hasil kumpul tuh maka lahirlah Fatimah, kata beliau. Lahir Fatimah. Maka kata beliau, Fatimah bukan orang sembarangan, karena bibit surga. Ya, betul, saya sepakat bahwa Fatimah bukan orang sembarangan. Dia putri Rasulullah, kecintaan Nabi. Tapi tentang hadis itu bermasalah. Saya waktu itu coba mengangkat tangan. Saya angkat tangan selesai, tapi selesai dulu. Nggak mau saya angkat tangan ketika orang lagi ceramah. Adab. Dan saya jarang mau bertanya. Cuman kali itu saya terpaksa bertanya karena banyak jamaah yang unggut-unggut.
tunggukan. Saya khawatir nanti justru menjadi sesuatu yang mudarat kalau enggak saya tanya. Saya tanya waktu itu. Saya bilang bolehlah ulun bertakun. Karena ini tokoh dimuliakan sekali. Saya termasuk juga memuliakan beliau. Tapi karena saya harus bertakun ya bertakun. Kata saya dihiga nyenggol, Ustaz bisa bertakun. Nah, saya cuma nanya aja, kalau misalnya dijawab alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah ketika Nabi Isra Mi'raj itu, apakah Khadijah masih hidup atau udah wafat? Maka kita jangan sekedar langsung inggi aja. Lihat dulu. Itu cerita Khadijah diceritakan masih hidup, udah wafat. Akhirnya beliau enggak jawab. Muridnya marah. Muridnya sebelah baju, beliau bawa banyak murid bawah. Berdiri sang murid tadi. Ya, tadi kampung. Dulu kalau nggak salah Pak Haji Sur pernah ke rumah ulun di situ. Di tempat itu diijakan musala tuh. Dulu pernah. Nah, waktu itu dia berdiri dengan emosi. Emosi itu muridnya. Oh, saya masih muda kan. Saya juga bisa emosi, cuma saya menahan. Ya. Kenapa? Orang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan nafsu. Itu cerdas, Pak. Orang yang emosi, marah, kemudian mencaci, memaki itu nggak perlu cerdas. Saya naik kendaraan atau naik kendaraan kita tiba-tiba ada orang ngebut, terus langsung nyemprot badan kita basah kan musim hujan. Marah kita, nggak perlu cerdas itu. Kalau mau marah tuh nggak perlu cerdas. Ya. Karena selevel aja dengan istilahnya binatang atau apa saja mudah marah dia. Itu insting. Tapi ketika kita menahan dengan kesabaran, keikhlasan, tidak memaki dan tidak mencaci, itu perlu kecerdasan. Saya lihat orang berdiri kan santai aja saya. Ya, tapi yang jelas enggak, oh lagi santai kawan enggak, ya. Santai. Dia bilang yang dimaksudkan Sidin tadi bukan Khadijah tapi Aisyah. Saya tersenyum. Jawaban amarah dia itu saya jawab begini. Mohon maaf saya bilang. Ya bagusnya kalau ngomong itu berduduklah. Jangan berdiri. Kan di majelis. Tapi gini saya bilang. Kalau misalkan yang dikatakan itu Aisyah. Sepengetahuan saya. Aisyah kada punya anak. Nah, kecuali Acil Esa, jangan kan. Rupanya lihat jawaban saya gitu dia mau marah tapi nggak berani. Kenapa? Karena jawaban saya ada jawaban yang sebetulnya membalik. Saya bukan, dia tahu bahwa saya nggak takut. Karena jawaban itu kan jawaban istilah bahasa Bandung mulu-mulu. Nggak takut saya kan. Saya bilang ini masukkan kalau yang dikatakan bahwa yang bahwa Aisyah, saya tahu Aisyah nggak punya anak kecuali Acil Esa. Itu jawaban dalam bahasa kita itu yang menohok ya, dan sekaligus menunjukkan bahwa kita bukan pengecut. Jadi kalah dia, diam duduk kan, karena dia disuruh oleh gurunya untuk duduk. Majelis kan nggak boleh kayak gitu, langsung berdiri langsung emosi. Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali terjadi ternyata cerita-cerita yang berseliweran itu cerita-cerita yang Israiliyat. Banyaknya. Tapi terlepas itu, inti daripada peringatan itu sebetulnya adalah sholat. Ya, maka itu kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Syekh Sabiq. Sholat itu ibadah yang mencakup tatadammanu aqwalan wa af'alan, ucapan dan perbuatan. Ya. Dia mencakup ucapan dan perbuatan maksusah, tertentu, khas, khusus. Jadi sholat itu kata Syekh Sabiq adalah satu ibadah yang khusus, baik ucapan maupun perbuatan. Muftatahatun, dibuka ya, pembukanya sholat itu bitakbirillahi ta'ala, dengan takbir kepada Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Maka sholat itu dibuka. Apa pembukanya? Takbir.
Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang dengan takbir itu mengharamkan apapun kecuali yang ada kaitan dengan salat. Maka saya sering melihat ada orang datang salat dalam keadaan masbuk. Artinya udah terjadi satu rakaat pertama sudah. Ketika itu imam pun dalam keadaan rukuk. Maka orang itu tergesa-gesa dia, seolah setengah berlari menuju saf supaya sempat rukuk. Padahal kata Nabi jangan tergesa-gesa. Kenapa? Dulu Nabi pernah rukuk agak panjang. Sahabat nanya, ya Rasul kok sampai rukuknya panjang? Kata Nabi, tadi aku dengar suara langkah kaki. Maka Nabi nungguin sampai orang itu pas di safnya, lalu kemudian dia ikut rukuk. Nah, imam mesti kayak gitu ya. Nah, makmum yang paham dia nggak akan lari, dia santai, tapi nggak santai banget juga. Nah, ketika sampai di tempat itu, beliau langsung, orang itu langsung Allahu Akbar, rukuk dia. Mohon maaf, itu belum salat namanya. Karena belum dibuka kuncinya. Kunci pembuka salat adalah takbiratul ihram dulu. Maka ketika sampai di safnya kita, imam sudah rukuk, jangan langsung rukuk, tapi takbir dulu. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, rukuk. Lalu Fatihah bagaimana Ustaz? Fatihah itu memang betul wajib, ya. Maka barang siapa yang salat laisa biqiraatil Fatihah dan tidak dibacakan olehnya Fatihatul Kitab, fahiya khidaj, maka dia buntung. Apa makna buntung? Cacat. Artinya apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna bagaimana? Tidak sah. Tapi ada tambahan di samping itu, di belakang itu, illa an takuna wara'al imam, kecuali yang ada di belakang imam. Maka kalau begitu, ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa bacaan imam sudah mencukupi bacaan makmum. Bahkan Quran juga, wa idza qira'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka jikalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, fastami'u lahu, dengarkan dia, wa ansitu, dan diam supaya kalian dapat rahmat. Di hadis lain bahwa apabila ada yang baca Quran maka diam. Kenapa? Pahalanya sama dengan membaca. Disitulah kemudian dalam hukum tadarusan yang bujur, yang benar, itu mestinya seseorang membaca, yang lain memperhatikan. Ada gurunya di sana yang memperhatikan juga, kalau ada yang salah atau yang benarnya. Nah, bergantian. Bukan tadarusan kalau berimbai, bukan. Ya, Bapak dan Ibu, maka ketika itulah kemudian tak perlu baca Fatihah, langsung aja rukuk sah. Ya, dan dibuka dengan takbir. Salat itu, ini adalah merupakan wujud daripada bentuk pengakuan kita sebagai hamba. Maka Nabi menyebutkan bahwa mi'rajnya umatku adalah salat. Dan lihat, ayat yang berbicara tentang Isra itu, Isra Mi'raj adalah disebutkan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdi. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bin nabi atau bi rasuli, tapi bi'abdi. Kenapa? Kalau hanya subhanalladzi asra bin nabi, berarti hanya seorang nabi yang pantas yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau hanya bi rasuli, berarti rasul saja yang bisa. Padahal kata Nabi, umatku juga bisa mi'raj, umatku juga bisa berjumpa dengan Tuhan, umatku juga bisa berhadapan dengan Tuhan. Gimana? Ketika kita sholat. Bukankah dalam sholat itu salah satu yang kita baca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ka itu mukhatabah, berhadapan. Hanya kepadamu saat itu kita berhadapan dengan Tuhan. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya kepadamu nasta'in, kami minta tolong. Nah, maka Bapak Ibu, maka disebutkanlah subhanalladzi asra bi'abdihi.
Abdun. Karena puncak tertinggi dari segala pangkat dan jabatan apapun itu adalah puncaknya abdun, hamba. Kita hanya akan bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan adalah ketika kita bisa menjadi hamba. Hamba, kalau hanya ucapan saja aku hamba Allah, begini waktu menyumbang aja 10.000 aja hamba Allah, 10 juta aku saya ini salam ditulis. Ya nggak masalah, misalnya nggak masalah kalau mau menyambat nama kita dengan menyumbang sekian dengan dia supaya orang lain ikut-ikutan nggak apa-apa. Tapi maksud saya kalau nyumbang berapapun punya anak hamba Allah yang hamba Allah. Kalau anak nama ya nama. Nyumbang 1.000 rupiah, nyumbang 10 juta aku saya salah nyumbang 1.000 ya saya disalah juga. Ini kan ada bila 10 juta hanya saya salah bila 1.000 hamba Allah. Iya, tameng. Dan jangan kayak gitu. Nah, seorang hamba ketika dia takbir Allahu Akbar, yang dia rasakan adalah kebesaran Allah dan kecilnya dia. Kecilnya hartanya, kecilnya pangkatnya, kecilnya jabatannya, kecil semua yang ada di sekelilingnya. Yang besar cuma Allah. Artinya apa? Dia tak merasa punya apa-apa. Ini Pak yang paling susah. Menerapkan di hati bahwa aku tuh gak bisa apa-apa. Kita datang tanpa apa-apa dan pulang nanti juga tak bawa apa-apa. Bisa nggak kita rasakan? Nah, ketika kita merasakan bahwa kita tak punya apa-apa, tak ada yang kita milikin, disitulah puncak tenangnya batin. Orang mau ngundang tetangga acara datang, orang nggak ngundang nggak masalah. Orang menghormati, menyalami dengan kita, atau ada orang yang menyalami ke sebelah, mukanya ke sebelah cuma tangan ke kita, nggak apa-apa. Urusannya dia. Kan banyak kayak gitu. Kita duduk karena kita bukan siapa-siapa. Di sebelah kita misalnya pengusaha atau pejabat camat misalnya, lurah atau RT. Karena ini orang hebat, orang penting, tangannya ke kita, mukanya ke situ, nggak apa-apa, nggak usah tersinggung, dia yang bersalah. Anda kayak gitu Pak. Secara adab orang yang bersalaman itu kalau Nabi betul-betul menghadap wajah, ini nggak ada, muka ke situ, tangan ke sini. Orang yang menjadi hamba dia nggak peduli Pak. Di sebuah kajian orang misalnya ada yang datang, ada yang pulang, nggak apa-apa. Karena kembali kepada kita orang yang menjadi hamba dia nggak akan sakit hatinya. Itu mula aku sakit hati, bukan dia yang bikin sakit hati, kita nih membuka peluang sakit hati. Nggak ada satu pun yang bisa nyakitin kita Pak, nggak ada. Yang bisa nyakitin kita cuma kita seorang kan, ya, cuman kita. Cuman tanpa kita sadar kita selalu menyalahkan orang lain yang bikin kita sakit. Enggak pernah ada yang bisa nyakitin kita. Disitulah posisi tertinggi, puncak paling tinggi adalah puncak kehambaan, yaitu sholat. Ditutup dengan apa? Muqtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Salam. Apa itu salam? Damai. Kita kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Setelah itu, ayo kita tebarkan kedamaian. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan Pak. Bukankah Isra itu perjalanan bumi ke bumi, masjid ke masjid. Selesaikan hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, dengan jiran, dengan siapapun di bumi. Perbaiki hubungan, niscaya kau bisa merat dengan Tuhan. Kau bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa nggak kita terapkan, kita ingin berjumpa dengan Tuhan, bagaimana caranya? Perbaiki hubungan dengan sesama. Jangan mudah kita mencela, memaki orang lain. Saya baca sejarah Datu-Datu, ya, Datu Kalampayan. Kalau di Sulawesi, saya kan lama di Tanah Bumbu juga Pak ya. Ya. Saya juga belajar misalnya beberapa Datu di Bugis itu yang membawa ajaran Islam dari Minangkabau. Yang sejati mereka itu memiliki paham, kalau Minangkabau kan pahamnya kayak Muhammadiyah ya.
itu keberhasilan mereka berdakwah. Misalnya Datuk Datuk Patimang itu di kerajaan luar ya. Kemudian Datuk Ri Bandar, Datuk Ri Tiro. Yang enggak ada cuman Datuk Meringgi, itu enggak ada. Itu gimana keberhasilan mereka berdakwah? Itu adalah dengan cara mereka tidak langsung mengharamkan atau membunuh budaya setempat, tapi dengan cara mengislamkan budaya setempat, bukan membunuh budaya setempat. Nah, begitupun dengan Datuk Kalampayan, Datuk Sangkul, ya, datuk-datuk yang ada di Banua kita itu berdakwah tidak membunuh budaya. Kalau kita kan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Bagaimana orang akan menerima sementara engkau walau kunta fadhdhan ghalidhal qalb, engkau itu berhati kasar. Padahal dengan rahmat Allah, fabima rahmatan minallah linta lahum, engkau berlaku lembut mestinya, bukan kasaran. Nah, maka ditutup dengan salam. Salam yang mana? Kalau dalam sholat yang namanya penutup itu salam yang pertama ke kanan. Tapi jangan dibedakan mentang-mentang yang wajib kanan, yang sebelah kiri itu sunnah. Lalu di sini nyaran, sini gamat, jangan samakan. Di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sini juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sini juga wabarakatuh. Jangan di sini warahmatullahi wabarakatuh, sini warahmatullah. Coba deh carain. Yang di sini wabarakatuh, sini warahmatullah, ada enggak? Coba. Kita coba lihat ada enggak? Saya belum ketemu, Pak. Sampai detik ini belum ketemu. Yang sebelah kanan sampai wabarakatuh, yang sebelah kiri sampai warahmatullah, belum ketemu. Dan kok ada diskriminatif di sana? Kok kanan sama kiri beda? Ya. Dan notabene ternyata ada di wadah kita juga. Di kita juga yang terjadi kayak gini. Kemudian kadang-kadang kasar, misalnya dengan orang tuh marah-marah kalau misalnya, ini nggak rapat sob, nggak bisakah kita lembut, nggak bisakah kita sabar sebentar, nggak bisakah kita nggak langsung meluapkan emosi. Coba sesaat sebentar saja kita bersabar. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Ada orang kencing di masjid, mau dipukulin oleh sahabat, kata Nabi dia nggak tahu, biarkan aja, dia lepaskan aja. Besok dia datang masuk Islam. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Bukankah nanti yang akan disambut oleh malaikat di pintu-pintu surga, lalu malaikat mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum, salam atas kalian yang mana kalian sabar. Fani'ma uqbad dar, maka ini tempat sebaik-baik orang yang sabar. Surga itu hanya bagi orang yang sabar. Maka Nabi ingatlah, taudab, jangan marah. Karena marah itu enggak perlu kecerdasan. Marah itu cukup menggunakan insting. Tapi ketika kita mampu menahan amarah kita, itulah cerdas. Ya. Kayak yang cerita tadi, dia langsung berdiri. Dia enggak perlu cerdas. Ketahuan mana yang cerdas, mana yang tidak. Begitu. Orang cerdas apa? Orang yang santai. Tidak langsung menanggapi dengan emosi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kedudukan salat dalam Islam? Manzilatuha fil Islam. Bagaimana kedudukan salat dalam Islam? Walis salati, dan bagi salat itu fil Islami manzilatun. Dalam Islam itu punya kedudukan. La ta'dilah, yang tidak ada tandingannya. Bahwa salat itu tak punya tandingan satupun, ayatun ibadatan ukhra, satupun ibadah yang lain. Kenapa? Fahiya imaduddin, dia adalah tiangnya agama. Salat adalah tiang daripada agama. Alladzi la yaqumu illa bi, yang tidaklah tegak itu agama kecuali dengan menegakkan salat. Karena dia tiang, ibarat rumah, tiangnya adalah yang penyangga tadi. Jikalau tak punya tiang atau tiangnya itu tak kuat, maka rumah itu akan hancur, runtuh. Salat juga begitu. Maka dia tiangnya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul amrul Islam, kepala rasul Islam, wa amudu dan tiangnya as-salat, salat. Wa zarawatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncak daripada jihad fi sabilillah adalah salat. Ini Pak, kepala rasul Islam. Lihat. Jadikan segala urusan Islam itu mulai dari salat. Bangun tidur, ngapain kita? Salat subuh. Dan subuh itu disebutkan Nabi sebagai siapa yang salat subuh 2 rakaat, salatul fajar, rakaat salatul fajar, 2 rakaat salat subuh itu seperti dunia dengan segala isinya. Dia memiliki dunia dengan segala isinya. Apa yang ditanamkan Nabi pada orang yang bangun tidur dia salat? Mentalitas yang kuat. Ketika dia punya mental bahwa dia punya segalanya, mental kaya. Kita harus punya mental kaya, Pak. Mentalitas kita kaya. Gimana mau mentalitas kaya itu yang Nabi? Kejujuran, keikhlasan. Nah, ini kalau kita jelaskan cukup panjang. Mental kaya. Kalau orang udah punya mentalitas kaya, ketika hari itu dia gagal berusaha, paling tidak dia merasa puas apa? Aku udah punya segalanya. Dunia dan segala isinya. Gimana? Subuh. Nggak kecewa dia. Tapi ketika dia punya, kemudian dia berhasil, dagangannya sukses, usahanya sukses, jabatannya sukses, dia punya mental kaya. Paling tidak apa? Dia tidak sombong. Dia tidak angkuh. Dia tidak berbuat sewenang-wenang. Kenapa? Dia tadi salat subuh. Yang subuh itu sama dengan dunia, dengan segala isinya. Ini mental kaya. Ada orang kaya tapi mentalnya miskin. Makanya saya selalu kaitkan, bukan persoalan harta. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, nanti kalau cari pasangan, sama keponakan, cari pasangan yang kaya, jangan yang miskin. Yang saya maksudkan kaya bukan duitnya, mentalnya, mental kaya. Dulu ada seorang satpam bank menemukan 1 koper uang, Pak. Padahal dia satpam yang notabene gajinya nggak banyak. Kalau dia mau ambil itu uang bisa. Tapi karena dia punya mental kaya, uang itu dikembalikan, diserahkan kepada bosnya. Dia punya mental kaya, Pak. Adapun kita sudah punya uang banyak, jabatan tinggi, uang gaji besar, tunjangan besar, masih korupsi. Dia mentalnya mental miskin. Maka dididik oleh Nabi di awal Anda bangun daripada pagi itu, bangun pertama mental kaya. Maka kita juga mengucapkan kesyukuran, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, di tengah kita kecapean, ya, kita bekerja, kemudian kita mau istirahat, mau istirahat siang, kita disuruh sholat zuhur. Di saat kita ingin menutup pekerjaan kita mau pulang, maka tutup dengan sholat asar. Dan di saat ingin bergantinya antara siang ke malam, sholat maghrib. Di saat kita mau tidur istirahat, tutuplah hari kita hari itu dengan isya. Habis salat isya mungkin salat sunnah. Setelah itu kita siap-siap istirahat, ambil wudu, ya, wudu akali salah wudu mau salat. Kemudian kau letakkan di atas lambungmu yang kanan, summa taji ila syikikal ayman, lalu kau baca doa. Ada banyak doa, misalnya Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya. Maka kalau kau mati malam itu, mati dalam keadaan fitrah, atau baca ayatul kursi, atau kita baca doa-doa yang diajarkan Nabi banyak. Lalu saya itu jadikan itu akhir kalamu, tidurlah. Maka Nabi mengajarkan kita tidur itu sungsung. Jam 9, bangun jam berapa? Jam 2 malam Nabi bangun. Maka sehat beliau. Kenapa? Tidur beliau tidur yang berkualitas. Kalau kita tidak, tidurnya berkuantitas lama tapi nggak sehat. Tidur terlalu malam tuh nggak sehat, Pak. Walaupun tidur 8 jam nggak sehat. Tidur sungsung walaupun cuma 5 jam sehat. Sama makan, Pak. Makan malam tuh yang tengah malam tuh nggak sehat.
Nabi makan cuma pagi sama petang, itu sehat. Dan Nabi memulai dengan makan kurma, buah dulu. Kalau kita kada makan berat dulu baru buah. Kalau Nabi enggak, buah dulu baru makan yang berat. Nah, baik. Wa amuduhu, dan tiangnya as-salah. Wa dirwatin sanamil jihadu fi sabilillah, dan puncak daripada jihad, puncak jihad apa? Salat. Salat itu puncak jihad. Nggak ada puncak berjihad kecuali salat. Bagaimana kalau kita memerangi? Apa yang diperangin? Ya, bukan mengangkat senjata, bukan ini. Itu diperlukan di saat kita terancam atau ada yang ingin mengganggu kedaulatan negara kita dan kedaulatan agama kita, silahkan kita mengangkat senjata. Tapi kalau kita aman-aman saja, nggak usah kita buat keributan. Cukup dengan salat, besarlah kita, ya. Baik, karena Isa sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.